diskusi bahasa Indonesia dan pemuda. Teman-teman, sebelum kita itu sama saat dengan teman-teman mendaftar. Baik teman-teman, selama proses ini suara teman-teman tidak akan kami aktifkan, pelantang suaranya tidak akan kami aktifkan, tapi jika nanti teman-teman akan bertanya, akan ada waktunya dan saya akan persilakan. Kemudian untuk nantinya teman-teman bertanya, teman-teman tidak perlu mengangkat tangan, tapi teman-teman bisa langsung memberi komentar di kotak pesan, di fitur chat box. Jika teman-teman ingin bertanya, sampaikan saya ingin bertanya, setelah itu saya akan melihat siapa yang akan saya sebutkan untuk memberikan pertanyaannya. Baik. Kita mulai webinarnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Selamat datang di diskusi bahasa Indonesia dan pemuda. Saya mau sapa lebih dulu Kepala Kantor Bahasa Maluku, Dr. Asrif M. Hum. Selamat siang, Pak. Selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber kita. Ada Ibu Nita Handayani Hasan SS. Ibu Nita merupakan peneliti Kantor Bahasa Maluku. Kemudian ada teman kita Angel Elake dan Dimas Husemahu, merupakan Duta Bahasa Provinsi Maluku tahun 2019. Dan yang terakhir narasumber kita ada Calvin Teguayo. Beliau adalah Duta Bahasa 2017 dan sekarang bekerja di salah satu organisasi lingkup ASEAN. Selanjutnya saya persilakan Pak Asrif untuk menyampaikan arahan kepada kita semua. Pak Asrif, disilakan. Ya, tunggu Bu Mia. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih Bu Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Ibu Bapak semua, Mbak Saudara yang saya hormati, senang sekali pada hari ini kita bisa kembali berjumpa pada kegiatan daring terkait dengan topik bahasa Indonesia dan pemuda. Ini juga beberapa narasumbernya yang cukup bagus untuk berbicara tentang bagaimana posisi bahasa negara dan peran para pemuda. Tentunya juga tidak akan terlepas dari pembahasan tentang posisi bahasa daerah dan juga bahasa asing. Nanti silakan dibincangkan. Saya mengapresiasi kegiatan-kegiatan seperti ini, para Duta Bahasa Maluku, untuk terus berkiprah, untuk terus mengembangkan sumber daya manusia, dan Kantor Bahasa Maluku tidak pernah berhenti untuk bersama-sama membuat program-program yang dalam pertemuan langsung ketika tidak bisa, maka kita lakukan secara virtual seperti ini. Dan walaupun secara virtual, kami berharap bahwa kontribusi para pemuda di Maluku, terutama kaum duta bahasa, tetap maksimal. Saya juga sudah dapat laporan dari Ibu Linda bahwa sejumlah duta bahasa sekarang ada yang bekerja di Maluku Utara, ada yang sedang mengikuti program ke luar negeri, ada di Jakarta, dan sebagainya. Tentunya kompetensi berbahasa menjadi salah satu modal kita untuk mengembangkan tugas-tugas kita itu, untuk melaksanakan tugas-tugas kita itu. Dan saya berharap bahwa bagaimana praktik berbahasa dan berbangga negara itu dapat nanti misalnya Calvin bisa
menjelaskan bagaimana praktik berbahasa di Thailand misalnya, bagaimana para pemuda Thailand tentang bahasa mereka, juga mungkin beberapa pengalaman saudara-saudara semua tentang posisi bahasa Indonesia, posisi bahasa daerah, dan juga posisi bahasa asing. Semoga acara ini bermanfaat, semoga banyak hikmah yang kita bisa peroleh, banyak manfaat, dan selamat berdiskusi. Saya akan menyimak dengan baik. Terima kasih, itu aja Bu Ming. Terima kasih Pak Asrif. Selanjutnya, saya mau memperkenalkan narsum kita yang pertama. Kita akan langsung masuk ke materi. Narsum yang pertama itu adalah Ibu Nita Handayani Hasan SS. Beliau merupakan peneliti di Kantor Bahasa Maluku, dan hari ini, di siang ini, beliau akan membagikan ilmu dan akan memaparkan materi mengenai pemartabatan bahasa Indonesia. Untuk itu saya persilakan Ibu Nita. Sebelumnya masing-masing narasumber akan kami beri waktu 15 menit untuk menyampaikan materinya. Setelah itu akan kami ambil alih kembali. Silakan Ibu Nita. Baik, Bu Mei, terima kasih. Terdengar suara saya? Terdengar, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom. Teman-teman Duta Bahasa, hari ini saya diberi tugas untuk menyampaikan sedikit gambaran pemartabatan penggunaan bahasa negara di ruang publik. Jadi di sini saya akan menyampaikan bagaimana sih penggunaan bahasa negara itu, apa sih undang-undang yang berlaku, dan kemudian mungkin perbaikan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik itu seperti apa semestinya. Oke. Saya langsung saja share ya Bu Mei ya. Aduh, desktop. Maaf ya, saya baru pertama soalnya. Baik, Bu Nita. Ini gimana? Di share konten, Bu Nita. Oke. Aduh. Terus gimana nih, Bime? Sebentar ya. Kotak PowerPoint. Aduh, sebentar. Terus desktop, PowerPoint ya? Oke, belum bisa ya, Bu Mei? Oh, no. Bu Nita mungkin bisa dikirim ke WA ke Ibu Linda untuk dibantu ditampilkan. Oke, sip, bentar ya. Saya kirim ke Linda aja. Ini soalnya pakai Apple ini agak ribet kayaknya. Jadi mesti dicoba dulu. Oke. Belum masuk ya? Belum, Ibu. Ini kenapa nggak bisa ya? Mungkin dikirim saja via WA. Sudah terkirim. Oke. Sudah terkirim. Bisa sih. Teman-teman harap tunggu sebentar.
Nggak mau ya. Sudah masuk, Lin? Lagi diproses untuk sharing Oke, Mbak Nita, kontennya, Bu. tunggu sebentar ya. Oke. Ibu Mei, boleh tahu ini pesertanya dari Duta Bahasa semua atau umum? Dari alumni Duta Bahasa, Bunita sama Ika Dubas juga ada, dan ada beberapa peserta itu merupakan calon finalis Duta Bahasa 2020. Oke. Jadi semuanya Oke, rata-rata baik. ya? Iya. Bunita, silakan. Baik. Hari ini kita akan membahas soal pemartabatan bahasa negara di ruang publik. Berikutnya, Bu Linda. Berikutnya. Sebentar, Ibu. Oke. Oke. Ya, di sini ada 3 peta jalan yang saya ingin utarakan. Yang pertama ini dari adanya kenapa kita membahas pemartabatan penggunaan bahasa negara, kita lihat ada fenomena penggunaan bahasa asing di ruang publik. Nah, dari sini kita bisa apalagi dari kita bisa lihat di kota-kota besar banyak tokoh-tokoh pusat perbelanjaan itu menggunakan bahasa asing pada papan namanya, kemudian wilayah tokonya itu di dalam toko-tokonya itu biasanya menggunakan bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu kami dari kantor bahasa berusaha untuk memartabatkan penggunaan bahasa negara agar nantinya diharapkan masyarakat lebih menggunakan bahasa Indonesia di ruang-ruang publik itu. Seperti itu. Itu goalnya atau tujuannya. Berikutnya, Bu Linda. Oke, kita masuk dulu ke pengertian-pengertian. Yang pertama ada pengertian bahasa negara. Bahasa negara yang dimaksud di sini ialah bahasa Indonesia. Hal yang tersebut, kata bahasa negara dalam bahasa Indonesia itu ada dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian istilah untuk ruang publik ini ada 3 definisi. Yang pertama saya ambil dari Scorton Roger, itu tahun 1984. Ini maksud ruang publik merupakan lokasi yang didesain seminimal mungkin, memiliki akses yang besar terhadap lingkungan sekitar, tempat bertemunya manusia atau pengguna. Kemudian ada juga dari Gilbert, tahun 1972, itu dia menerangkan bahwa dalam bahasa Inggris, ruang publik atau civic itu, civic space bermakna ruang terbuka sebagai wadah yang dapat digunakan untuk aktivitas penduduk sehari-hari. Nah, yang terakhir ada saya kutip dari Juknis Pengutamaan Bahasa Negara tahun 2018, pengertian ruang publik itu dibatasi hanya dalam hal penggunaan bahasa oleh lembaga, itu bisa pemerintah dan swasta, yang melakukan kegiatan publik. Ruang publik tidak terbatas pada bahasa yang berada di area umum atau media luar ruang, tetapi juga pada bahasa yang digunakan atau dihasilkan lembaga pada ruang publiknya. Jadi ruang publik ini bukan hanya papan nama, tapi misalnya ada dalam satu kantor ada ruang tunggu ataupun aula. Nah, di situ juga karena di wilayah ruang-ruang itu banyak diakses oleh masyarakat, oleh orang lain, maka disebut sebagai ruang publik. Seperti itu. Lanjut.
Nah, untuk aturan-aturan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, saya menggunakan 2 dasar. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan dan pelindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Berikutnya Bu Linda. Dalam aturan-aturan ini sebenarnya sudah jelas ya penggunaan bahasa negara itu di mana saja. Yang pertama, kita bisa lihat di Undang-Undang Nomor 24 itu dalam pasal 36 bahasa Indonesia itu wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia wajib, kita lihat di poin 3 langsung ada bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia. Kemudian, nah, jadi kita bisa lihat di sini pada poin 3 memang bahasa Indonesia memang harus digunakan pada nama bangunan atau gedung. Jadi kalau misalnya masih menggunakan bahasa daerah atau bahasa yang lain, harus ada pembedaannya. Nah, kita lihat di poin keempat, bisa penamaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, adat istiadat, atau keagamaan. Nah, kemudian berikutnya ada di pasal, ya lanjut aja. Pasal 37, bahasa Indonesia wajib, ya. Halo? Wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang. Halo? Halo, Bu Mei? Halo? Ya, saya lanjut ya. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa, produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia. Kemudian pasal 38 juga, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, petunjuk jalan, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. Pasal 39, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi melalui media massa. Berikutnya, Bu Mei. Halo? Halo, Bunita. Ya, berikutnya ya. Kita ke Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra. Di situ juga dijelaskan bahwa bahasa Indonesia pada pasal 4, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Kemudian bahasa Indonesia di Indonesia, bahasa-bahasa di Indonesia selain bahasa Indonesia dan bahasa asing berkedudukan sebagai bahasa daerah. Kemudian bahasa-bahasa di Indonesia selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah berkedudukan sebagai bahasa asing. Kemudian ada lagi di pasal 5, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, dan sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Berikutnya. Pasal 5 poin 2, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, sarana komunikasi tingkat nasional, sarana pengembangan kebudayaan nasional, sarana transaksi dan dokumentasi niaga, sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi serta seni, dan bahasa media massa. Pada pasal 4, yang dimaksud dengan bahasa daerah itu berfungsi sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, penunggu jati diri kedaerahan, dan sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah dalam bingkai keindonesiaan.
Terus, selain poin 2-nya, selain berfungsi sebagai dimaksud pada ayat pertama, bahasa daerah dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat daerah, bahasa media massa lokal, sarana pendukung bahasa Indonesia, dan sumber pengembangan bahasa Indonesia. Pada pasal 7, bahasa asing berfungsi sebagai sarana pendukung komunikasi antar bangsa, sarana pendukung penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta sumber pengembangan bahasa Indonesia. Jadi, pada aturan-aturan itu kita jelas ya, posisi bahasa Indonesia itu ada di mana. Posisi bahasa asing itu, bahasa daerah itu seperti apa, dan posisi bahasa asing itu seperti apa. Dari Undang-Undang nomor 24 tadi, kita bisa lihat bahwa bahasa Indonesia itu memang harus berada pada posisi yang tertinggi dibandingkan bahasa yang lain. Seperti itu. Itu jelas soal pemartabatan penggunaan bahasa negara. Nah, berikutnya Bu Linda, kita bisa lihat yang terjadi di masyarakat, kita bisa temukan ada pola komunikasi yang terjadi di masyarakat. Ada 2 ragam bahasa yang kita temukan. Yang pertama kita bisa lihat ada ragam resmi dan ragam tak resmi. Pada ragam resmi, semestinya kita hanya menggunakan bahasa Indonesia itu. Nah, ketika kita berada pada ragam tak resmi, maka kita boleh menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baku, kemudian kita bisa menggunakan bahasa daerah, dan dicampur dengan bahasa asing. Itu tidak ada masalah. Jelas saya pikir seperti itu. Kemudian, pada saat situasi seperti apakah kita menggunakan ragam resmi itu, dan pada situasi seperti apakah ragam tak resmi itu kita gunakan. Ragam resmi itu menggunakan bahasa Indonesia pada saat digunakan pada saat pidato kepresidenan, kemudian kegiatan belajar mengajar di sekolah dan kampus, ada juga seminar atau diskusi-diskusi ilmiah, dalam penulisan dan sidang skripsi, tesis, skripsi, tesis, dan disertasi, kemudian penulisan artikel ilmiah. Tadi saya pikir untuk rincian jumlahnya, tempatnya, situasinya ragam resmi itu ada di Undang-Undang nomor 24 tadi. Kemudian ada juga ragam tak resmi. Kita bisa menggunakan bahasa Indonesia, bahasa daerah, atau bahasa asing. Bahasa Indonesia ragam tak resmi itu pada saat pergaulan sehari-hari, ada juga di diskusi lepas atau tidak ilmiah, kemudian ada penulisan karya sastra. Berikutnya, Ibu Linda. Nah, media-media untuk mengecek penggunaan bahasa Indonesia, kita punya 3 media. Sebelum kita menggunakan bahasa Indonesia pada ruang publik. Yang pertama, ada Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, kemudian itu fungsinya untuk mengecek kata baku atau tidak baku dan makna kata. Untuk KBBI kita bisa ikut tautan di www.kbbi.kemdikbud.go.id. Kemudian ada media yang kedua, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia juga, PUEB. Itu fungsinya untuk mengecek pemakaian huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Dan bisa kita akses di badanbahasa.kemdikbud.go.id. Dan terakhir ada Senarai Padanan Asing Indonesia, fungsinya untuk mengecek kata-kata asing yang telah diindonesiakan. Bisa kita akses juga lewat spy.kemdikbud.go.id. Jadi sedikit saya membahas soal fungsi dari media-media ini. Yang pertama, untuk KBBI kita bisa mengecek makna dan penulisan kata baku atau tidak baku. Nah, biasanya yang saya akan menghadirkan beberapa contoh penggunaan KBBI kata dan ejaan serta istilah asing dalam yang sering saya temukan di masyarakat. Yang pertama ada penggunaan kata praktik yang sering ditemukan kata praktek yang waktunya praktik. Kita bisa mengeceknya di KBBI ini. Berikutnya ada kata Idul Fitri. Nah, sering kita temukan kata Idul Fitri ini dipisah seperti ini. Hal yang semestinya ialah disambung. Kemudian ada kata Ramadan. Nah, Ramadan itu yang semestinya digunakan ialah tanpa H.
tanpa H, yang bentuk pakai H ini salah. Dan terakhir ada Idul Adha, biasanya dipisah tapi harusnya disambung. Berikutnya Bu Linda. Bu Linda, berikutnya. Ada dalam PUEB itu yang saya sering temukan kesalahan itu yaitu penggunaan huruf kapital. Penggunaan pemakaian huruf. Untuk pemakaian huruf itu, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya, kota Ambon, K dan A-nya ini diberikan huruf kapital. Kemudian ada Pulau Miangas, P dan M-nya juga diberikan huruf kapital. Yang kedua, pemakaian huruf pertama nama diri geografi sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, Juruk Bali. Ini Bali di sini tidak menggunakan huruf kapital, tetapi nama latinnya diberikan huruf kapital. Berikutnya ialah kacang Bogor. Kacang Bogor, Kacang Bogor, yang Bogor di sini tidak diberikan huruf kapital, tapi hanya nama latinnya yang diberikan huruf kapital. Berikutnya, Bu Linda. Nah, yang berikutnya ada penulisan kata. Ada gabungan kata yang sudah padu, yaitu contohnya yaitu kacamata, olahraga, segitiga, sapu tangan. Semuanya ditulis sambung, tidak dipisah. Kemudian ada penulisan kata depan, di, ke, dari. Nah, penulisan kata depan ini harus dipisah. Contohnya ada di mana, dia sekarang, dipisah. Ia berasal darinya dipisah, dan ke kantor. Kita bisa mengecek apakah tulisan di, ke-nya itu dipisah atau disambung dengan penggantian kata di, ke, dari. Misalnya, apakah di dan ke ini adalah afiksasi atau bukan. Kalau kata-kata yang diikuti itu bisa diganti dengan kata di, ke, dan dari, maka kata-kata itu harus ditulis dipisah. Contohnya, di mana dia sekarang, dari mana, ke mana itu bisa diganti, maka kata-kata di, ke, dan dari itu dipisah dari kata yang berikutnya. Ya, berikutnya Bu Linda. Ada pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca yang sering terjadi kesalahan itu ada pemakaian tanda tanda hubung, dan penulisan unsur serapan. Pemakaian tanda hubung. Pemakaian tanda hubung tanda hubung dipakai untuk merangkai dengan kata berikutnya, misalnya se-Indonesia, se-Provinsi Maluku. Nah, di ini se-garis Indonesia, kemudian atau se-garis Provinsi Maluku. Nah, habis itu setelah itu pemakaian tanda hubung juga digunakan untuk merangkai kata dengan an. Contohnya 1950-an, tahun 1950-an. Terakhir ada penulisan unsur serapan. Penyerapan huruf-huruf Arab dalam bahasa Indonesia, misalnya kata wudu menjadi wudu, mukmin menjadi mukmin, huruf ain diganti dengan huruf k menjadi mukmin, diserap menjadi huruf k. Berikutnya Ibu Linda. Berikutnya, ya, terakhir ada senarai padanan asing. Nah, kita bisa mengecek kata-kata bahasa asing yang sudah diindonesiakan. Contohnya ada air crew ini awak berarti awak udara, dan ada lagi packaging, pengemasan, pengepakan, soft opening menjadi pembukaan praresmi, face tonic menjadi perawatan muka, dan face care menjadi perawatan muka atau perawatan wajah. Ya, berikutnya Ibu Linda terakhir. Nah, di sini ada beberapa contoh penggunaan bahasa pada ruang publik di Kota Ambon. Yang pertama ada kata dilarang melakukan aktivitas berjualan pada fasilitas umum. Nah, di sini kata ini terlihat tidak efektif karena melakukan aktivitas bisa diganti saja menjadi berjualan pada fasilitas umum. Kemudian ada tamu harap lapor piket. Di sini penulisan katanya dibuat
memang sudah benar karena bahasa Indonesia di atas, kemudian bahasa asingnya di bawah. Tapi sebenarnya semestinya kita lebih menonjolkan penggunaan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa asing. Kalau di sini kan kita bisa lihat kedua kata ini terlihat setara ya. Padahal semestinya penggunaan bahasa Indonesia harus diprioritaskan dibandingkan penggunaan bahasa asing. Berikutnya, Bu Linda, ada contoh yang lain? Ya, yang berikut ada New Open Maluku City Mall, lantai 1 dekat food court. Nah ini kan terlihat bahwa ada percampuran antara bahasa Indonesia dan bahasa asing ya. Padahal semestinya pada poster seperti ini, tentang seperti ini kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa tidak saja tidak ditulis telah dibuka di lantai 1 dekat pusat makanan City Mall seperti itu. Nah, ini yang mungkin harus kita cermati lagi. Berikutnya bisnis center. Nah, ini lebih apa lagi? Penggunaan bahasa asing pada pelang salah satu SKPD di Provinsi Maluku. Kenapa bukan bahasa Indonesia saja? Pusat bisnis begitu. Yang terakhir ada khusus karyawan atau staff online. Nah, ini adalah contoh yang baik ya, karena walaupun menggunakan bahasa pada namanya ini, tapi tetap lebih memprioritaskan penggunaan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa asingnya. Baik, terus terakhir kayaknya Bu Linda. Baik, terima kasih. Pesan saya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nita. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nita. Teman-teman, saya akan menahan untuk yang akan mau bertanya. Saya akan lanjutkan dulu ke narasumber yang kedua. Ada Angel Elake dan Dimas Susemau. Mereka berdua merupakan Duta Bahasa Maluku tahun 2019. Untuk itu, saya sapa dulu Angel dan Dimas ada. Baik. Selanjutnya, saya beri waktu untuk Angel dan Dimas menyampaikan materinya. Di siang ini, Angel dan Dimas akan menyampaikan materi dan berbagi ilmu mengenai pemuda dan bahasa. Untuk itu, saya persilakan Angel dan Dimas, waktunya 15 menit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang. Halo? Ya. Sila sampaikan materinya, Bang Dimas. Ya, terima kasih, Kak. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang semuanya. Untuk materi ini akan disampaikan oleh dua narasumber, yang pertama saya sendiri dan yang kedua rekan saya, Angelia Elake, mengenai pemuda dan bahasa. Selanjutnya, Kak. Pertama-tama kita akan melihat dulu definisi atau pengertian dari pemuda dan bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemuda adalah orang yang masih muda, orang muda atau taruna. Nah, di Indonesia, orang yang dikatakan pemuda adalah mereka yang berusia 16 tahun hingga 30 tahun. Sedangkan bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan identifikasi diri. Nah, teman-teman, kata arbiter maksudnya adalah sewenang-wenang atau, ya langsung saja Kak, coba Pak langsung. Nah, di sini ada 3 peran utama dari bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai alat komunikasi.
Bahasa sebagai alat komunikasi maksudnya adalah bahasa merupakan sarana, saluran untuk menyampaikan semua hal yang dirasakan, dipikirkan, atau diketahui dari seseorang kepada orang lain. Nah, fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yakni untuk mengekspresikan diri atau menunjukkan diri dengan tujuan agar kita dipahami oleh orang lain. Berikutnya adalah bahasa menunjukkan identitas bangsa. Kata identitas lazimnya juga disebut dengan jati diri, yang merupakan ciri khas yang dimiliki oleh seseorang, sekelompok orang, atau suatu bangsa. Jika ciri khas ini dimiliki bersama oleh suatu bangsa, maka ciri khas inilah yang akan menjadi penanda identitas atau jati diri dari bangsa tersebut. Sama halnya dengan bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia juga memiliki identitas atau ciri khas yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Salah satu identitas bangsa Indonesia yakni adalah bahasa. Dalam hal ini tentu bahasa Indonesia. Sehingga kerap kali kita mendengar ada semboyan bahasa menunjukkan bangsa. Jadi jika saat ini ada pemuda-pemuda milenial yang menyelipkan kosakata asingnya dalam berbicara bahasa Indonesia di lingkungan formal, itu menandakan bahwasannya ia telah merendahkan identitasnya sendiri. Katanya pemuda milenial atau pemuda Indonesia, tapi bahasanya sama sekali tidak mencerminkan bahwa kita adalah pemuda Indonesia. Teman-teman, berikutnya bahasa sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, bahasa Indonesia merupakan lingua franca atau bahasa penghubung antara komunitas yang berbeda bahasa. Dengan demikian, walaupun kita dihubungkan oleh satu bahasa, yakni bahasa Indonesia. Selanjutnya, Kak. Nah, teman-teman, ternyata hal ini sudah dikukuhkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, alinea ketiga yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya, pertama, bahasa Indonesia telah diterima di wilayah Nusantara, umurnya bahkan sudah lebih tua dari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua, peran bahasa Indonesia tidak lepas dari usaha atau niat dan tekad yang kuat dari kaum muda saat itu. Nah, bagaimana dengan kita, dengan pemuda milenial saat ini? Tugas kita yakni adalah menjaga, merawat, dan mengutamakan bahasa Indonesia serta menggunakannya dengan baik dan benar. Selanjutnya, Kalin. Halo, Dimas. Dimas, apakah mendengar suara saya? Ya, Iya, Dimas. Kak. Ya, silakan lanjutkan, Dimas. Ya, terima kasih, Kak. Perkembangan bahasa di Indonesia di kalangan pemuda. Keberadaan bahasa Indonesia di kalangan pemuda semakin baik karena adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain, bahasa Indonesia menjadi terpinggirkan. Hal ini disebabkan oleh eksistensi diri sebagai kaum milenial atau gengsi seorang milenial. Jadi bahasa Indonesia kita saat ini semakin terpinggirkan. Salah satu penyebabnya adalah kita sebagai kaum milenial atau gengsi kita sebagai kaum milenial di mana tidak mengutamakan bahasa Indonesia dalam percakapan kita di lingkungan formal. Nah, mungkin sekilas sampai di sini dulu dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Angel. Halo, Kak Mei. Halo, Angel. Terima kasih, Akan Dimas. dilanjutkan dengan... Ya. Selanjutnya, Angel, silakan. Ya, terima kasih rekan saya Dimas dan juga Kak Mei. Selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan bahasa Indonesia di kalangan pemuda. Dalam hal ini disebabkan oleh eksistensi diri sebagai kaum milenial yang membuat bahasa Indonesia menjadi terpinggirkan. Selanjutnya, Kalin.
Yang pertama yaitu gengsi karena eksistensi kaum milenial. Gengsi karena adanya eksistensi kaum milenial ada beberapa hal, di antaranya yang pertama menjunjung bahasa gaul. Perlu dilihat di sini menjunjung bahasa gaul dalam penggunaan bahasa gaul di kalangan pemuda dan remaja membuat mereka lebih eksis dan mutakhir dalam pergaulan. Pada dasarnya pergaulan pemuda dan remaja saat ini membuat mereka cenderung menggunakan bahasa gaul daripada bahasa Indonesia karena mereka merasa lebih eksis, merasa posisi mereka lebih terlihat keren dan juga trendy. Namun, penempatan bahasa gaul di atas bahasa Indonesia membuat kesan nasionalisme sangat tergeser oleh gengsinisme. Gengsinisme dalam hal ini tanda kutip. Jadi, sebagai generasi muda tidak masalah untuk berbahasa gaul, tetapi harus tahu penempatan dan posisi bahasa Indonesia harus di atas bahasa gaul. Yang kedua, selanjutnya menjunjung bahasa asing. Kaum milenial harus mampu berbahasa asing agar dapat bersaing di kancah dunia. Kemudian kaum milenial harus mampu berbahasa asing agar dapat menaikkan status bangsa Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. Ini merupakan hal yang positif ketika pemuda dan juga remaja saat ini menguasai bahasa asing, karena pada dasarnya dalam penggunaan bahasa asing kita juga dapat mempromosikan bahasa Indonesia kita kepada para pemuda ataupun remaja di negara lain sehingga dapat menaikkan nama bangsa kita, salah satunya dalam lingkup bahasa kita. Namun pada penggunaan bahasa asing ini harus pada porsinya sebagai bahasa asing yang pertama-tama di mana kita harus melakukannya berbahasa itu untuk orang-orang yang memang pada saat untuk ketika harus menggunakan bahasa asing, kita menggunakan bahasa asing, tapi jangan pernah lupa untuk menempatkan diri. Ketika orang asing datang ke negara kita, berarti hal yang perlu kita lakukan, utamakan dulu bahasa Indonesia. Sebaliknya ketika kita pergi ke negara luar, kita tidak membawa bahasa Indonesia, tapi kita dapat menggunakan bahasa asing untuk bersaing, untuk berkomunikasi dengan orang luar. Namun, dalam hal ini kita juga dapat memprioritaskan diri kita sebagai orang Indonesia, di mana kita dapat mempromosikan bahasa kita kepada semua orang di negara asing. Yang ketiga, selanjutnya, menjunjung bahasa daerah. Dalam menjunjung bahasa daerah, kaum milenial harus mampu berbahasa daerah agar menjaga budaya daerahnya. Sebagai generasi penerus bangsa, Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak suku yang tentunya budayanya berbeda-beda. Oleh sebab itu, bahasa menjadi salah satu peranan penting dalam menjaga budaya masing-masing. Yang kedua, kaum milenial harus mampu berbahasa daerah agar dapat menjaga eksistensi kaumnya, dan yang ketiga harus menjaga warisan leluhurnya. Namun dalam penempatan menggunakan bahasa daerah, sekali lagi saya katakan harus pada porsinya atau posisinya, di mana kepada siapa, dengan situasi atau kondisi yang kita berbicara dalam berbahasa daerah itu mampu membuat kita menempatkan kepada siapa kita berbahasa daerah, tetapi dalam kancah di mana ada kegiatan ataupun acara secara formal ataupun resmi, tetap kita menggunakan bahasa Indonesia. Sekalipun menggunakan bahasa daerah sekali-kali, tetapi diutamakan yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya, kemudian bagaimana menjaga nasionalisme sembari menjaga gengsinisme. Jadi dari beberapa 3 hal yang tadinya para pemuda itu mereka gengsi terhadap kita. Nah, kita dapat lihat menempatkan Indonesia, bahasa asing, bahasa gaul, bahasa daerah harus sesuai porsi masing-masing. Ketika kita ada di tempat ataupun di kondisi situasi yang memungkinkan kita untuk berbicara bahasa asing, kita gunakan itu sebagai bahasa pengantar, bahasa gaul untuk pergaulan kita, bahasa daerah pun dalam berbicara sehari-hari, aktivitas sehari-hari, kita harus penempatannya pada posisinya masing-masing. Akan tetapi, untuk penempatannya di atas itu harus kita tempatkan bahasa Indonesia sebagai posisi utama, yang adalah kita sebagai warga negara Indonesia, pemuda Indonesia, mengutamakan bahasa Indonesia. Yang kedua, gengsi tidak akan menyingkirkan nasionalisme, dan sebaliknya, jika pemiliknya tahu memposisikannya
Yang pertama, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Nita juga, gunakanlah bahasa Indonesia pada ruang-ruang publik yang ada di Indonesia, pada tempat-tempat umum. Kemudian yang kedua, gunakanlah bahasa Indonesia pada acara-acara formal, situasi-situasi formal, tulisan-tulisan formal, dan sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga, gunakanlah bahasa Indonesia di antara para penutur bahasa Indonesia, di mana kita menggunakan bahasa Indonesia kepada para penutur bahasa Indonesia yang adalah sesama kita. Meskipun seringkali kita menggunakan bahasa asing, menggunakan bahasa gaul maupun bahasa daerah, tetapi pada porsinya penutur bahasa Indonesia harus di atas bahasa-bahasa tersebut. Oleh sebab itu, gunakan bahasa Indonesia juga pada saat penonton dan pendengarnya ialah orang Indonesia pada acara tertentu. Ya, selanjutnya timbul pertanyaan. Nah, di sini pertanyaan bagi kita. Mahirkah teman-teman berbahasa Indonesia? Teman-teman boleh menjawabnya dalam hati teman-teman. Selanjutnya kita akan lihat jawabannya. Jika jawaban teman-teman tidak, berarti yang pertama, teman-teman sedang mempermalukan bangsa yang telah menghidupkan dan membesarkan teman-teman dengan kekayaan alam yang melimpah ruah. Jadi harus ada kesadaran dari masing-masing pemuda dan remaja di Indonesia. Yang kedua, Anda sedang mengalami penyakit xenomania. Nah, apa itu penyakit xenomania? Penyakit xenomania adalah menghargai atau mengagung-agungkan milik orang lain. Dalam hal ini tanda kutip bahasa, yaitu senyampang juga dengan menjatuhkan milik orang lain. Jadi menghargai dan mengagungkan milik orang lain senyampang menjatuhkan milik sendiri. Nah, ini yang perlu diteruskan, yang perlu kita pahami dengan baik. Selanjutnya kalian, ya. Selanjutnya ini timbul pertanyaan lagi nih teman-teman. Lebih mahirkah teman-teman berbahasa asing, berbahasa daerah, atau berbahasa gaul daripada berbahasa Indonesia? Selanjutnya, jika jawaban Anda ya, berarti Anda sedang menaikkan rasa gengsi senyampang menurunkan rasa nasionalis Anda. Makanya teman-teman, jangan pernah gengsi, tapi kita melakukan atau berbicara sesuatu yang mengeluarkan bahasa, tidak ada kata larangan bahwa tidak menggunakan bahasa daerah, bahasa gaul, dan bahasa asing. Tidak, tapi kita harus menguasai berbicara pada tempatnya, pada porsinya, dengan mengutamakan bahasa Indonesia sebagai posisi yang utama, yaitu bahasa kita. Selanjutnya, jadi teman-teman, kata orang tua, ingat jangan sampai mati dengan gengsi. Jadi gengsi itu taruh akan di tempat lain, tapi bagaimana bisa menaikkan gengsi itu dengan cara menaikkan rasa nasionalis kita. Berarti nasionalis yang bergengsi dengan mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Selanjutnya untuk kesimpulannya, Dimas. Ya, terima kasih, Ken. Teman, kita masuk pada kesimpulan. Ya, teman-teman, kita masuk pada kesimpulan. Yang pertama, jangan matikan rasa nasionalis Anda hanya karena gengsi. Yang kedua, peganglah semboyan ini sebagai kaum milenial yang nasional juga bergengsi. Apa semboyannya? Yakni utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Selanjutnya, Kak. Lalu bagaimana menjadi kaum milenial yang nasionalis juga bergengsi? Yang pertama, kita harus cinta bahasa Indonesia, dan hal itu dimulai dari diri sendiri. Kemudian kita sosialisasikan kepada orang lain. Apa yang harus disosialisasikan? Tentunya pengutamaan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah, dan penguasaan bahasa asing. Dengan cara apa? Kita bisa memanfaatkan media yang ada, baik media sosial maupun media elektronik seperti koran maupun surat kabar, serta media-media lainnya. Dan yang terakhir teman-teman, ikut duta bahasa. Dengan menjadi duta bahasa, kita akan menjadi agen-agen yang merawat, mempertahankan, dan memelihara bahasa dan mengutamakan bahasa Indonesia, serta melestarikan kemurnian dan keaslian bahasa daerah, dan tentunya menguasai bahasa asing. Jika kelima hal ini kita bisa terapkan, maka kita termasuk
kategori pemuda atau kaum milenial yang nasionalis juga bergengsi. Demikian, Kak. Terima kasih Terima Dimas kasih. dan Angel untuk materinya yang luar biasa. Selanjutnya, saya masih tahan dulu untuk para teman-teman yang ingin bertanya. Saya akan memberikan kesempatan untuk narasumber kita yang terakhir. Ada Calvin Tehuayo. Calvin merupakan Duta Bahasa Maluku tahun 2017. Dan sekarang Calvin juga bekerja di salah satu organisasi lingkup ASEAN. Untuk itu, saya silakan Bung Calvin dengan materinya yang berjudul Merangkul Dunia Mencintai Negeri. Silakan Bu Calvin. Terima kasih Kak Mei. Apakah suara saya kedengaran dengan jelas? Karena dari tadi saya mendengar ada beberapa seperti suaranya kayak rusak seperti itu, jadi saya mau pastikan saja. Baiklah, Ibu Linda bisa tolong dibagikan. Oke. Nama saya Calvin Kores Tehuayo. Saya Duta Bahasa Provinsi Maluku tahun 2017 dan sekarang saya tidak ada di Indonesia, saya di luar Indonesia tentunya. Dan materi saya akan memberikan perspektif yang lain dari panelis-panelis sebelumnya, pembicara-pembicara sebelumnya. Selanjutnya, seperti yang tadi kami sudah katakan bahwa saya mencoba untuk mengambil judul ini, Merangkul Dunia Mencintai Negeri, Fasih Berbahasa Asing Tanpa Galau Berbahasa Indonesia. Ada dua cakupan dalam materi saya. Yang pertama saya akan berbagi tentang bagaimana sih bahasa, keduanya bahasa Indonesia dan bahasa asing, dan pemuda, karena kita bahas tentang pemuda. Dan yang kedua saya mau berbagi pengalaman bekerja di luar negeri, bertalian dengan penggunaan bahasa Indonesia sendiri. Selanjutnya, saya mencoba untuk memulai dengan seperti yang sebelum-sebelumnya kita berbicara tentang bahasa, saya mencoba menjelaskan ini. Bahasa itu merupakan alat komunikasi dan interaksi, setuju. Lebih dari itu, seperti yang sudah disinggung oleh Dimas dan Angel sebelumnya, simbol identitas adalah bahasa. Bahkan bisa dikatakan bahasa merupakan pemersatu sebuah kelompok masyarakat, bisa diterima. Saya menyinggung bahasa dalam kaitan dengan budaya di selanjutnya, karena saya berpikir bahwa saya akan banyak lebih menjelaskan tentang itu. Bisa sebelumnya dulu, bahasa merupakan salah satu unsur kebudayaan. Jadi salah satu unsur kebudayaan itu banyak, bahasa salah satu unsurnya, dan menjadi media yang penting dalam pewarisan tradisi dan kebudayaan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu selanjutnya saya akan berbicara tentang bagaimana budaya itu sendiri. Tapi saya tidak menjelaskan secara rinci apakah itu budaya dan lain sebagainya. Saya hanya menjelaskan sifat dari kebudayaan. Selanjutnya boleh Kak Lin? Oke. Ini, sifat kebudayaan menurut saya itu ada dua. Satu dinamis, satu relatif. Ini sebenarnya agak bertentangan sebenarnya. Dinamis dikatakan dinamis karena berubah seiring perkembangan zaman. Pemikiran manusia ketika terhadap dirinya dan terhadap lingkungan sekitar mempengaruhi cara dia berbudaya. Tapi di sisi lain ada budaya yang memiliki karakteristik yang seharusnya tidak berubah dan menjadi dasar identitas dari kelompok masyarakat tertentu. Yang kita bilang itu adat istiadat, tradisi, ya kan? Yang saya pahami adalah adat istiadat dan tradisi itu merupakan bagian kecil dari ada di dalam budaya. Di budaya itu lebih besar daripada itu. Mengapa saya menjelaskan ini lebih awal? Karena ini, selanjutnya Kak Linda. Kedua pemahaman ini membuat manusia itu kita terbagi dalam dua kelompok. Yang pertama ada yang bertalian dengan bahasa ya. Ada yang menganggap, ada yang disebut sebagai kelompok progresif, maksudnya adalah mereka mengatakan bahwa perubahan budaya itu keniscayaan, sesuatu yang tidak bisa ditolak. Emang harus kayak gitu karena manusia akan beradab dan berkembang. Jadi mereka mengikuti sesuatu ke arah yang lebih maju. Tapi di bagian kedua ada kelompok yang kita panggil mereka konservatif. Mereka pikir budaya itu warisan yang tidak boleh sama sekali rusak, tidak boleh berubah, dan harus dipelihara turun-temurun.
Selanjutnya, pertanyaan nih bagi kita. Sebagai pemuda, posisi saya dan posisi teman-teman itu di mana? Ini adalah pertanyaan yang mungkin tidak dapat jawabannya. Saya tidak akan memberikan jawaban. Saya mau memulai menjawab pertanyaan ini dengan ini. Mengapa sih harus pemuda? Seperti yang sudah dijelaskan, pemuda merupakan penerus masa depan bangsa. Pemuda memiliki pengaruh dan kekuatan yang sangat penting. Saya ketika membuat materi ini, saya berpikir ada kebanggaan tersendiri menjadi pemuda. Mengapa? Poin nomor 2, semua perubahan di Indonesia, dalam sejarah Indonesia, diprakarsai oleh pemuda, bukan oleh orang lain. Mau itu kita independen, kemerdekaan, semua diprakarsai oleh pemuda. Bahkan Orde Baru, semua sejarah, momentum-momentum sejarah kebanyakan adalah mahasiswa-mahasiswa yang adalah generasi muda yang mau mengubah. Ada kebanggaan tersendiri ketika saya membuat ini dan karena saya masih muda. Bertalian dengan bahasa, ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Angel dan Dimas. Tapi saya mau highlight, saya mau menggarisbawahi hal yang penting, yaitu Ikrar Sumpah Pemuda menunjukkan bahwa tidak ada orang lain yang merupakan pelopor dan perintis penguatan bahasa Indonesia. Kita sebagai generasi muda dan pemuda adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan merupakan pelopor yang bilang, kalau misalnya orang Ambon bilang, Kaskuat itu pembahasa. Seperti itu. Dan itu bukan orang lain. Itu adalah pemuda, generasi muda, saya dan teman-teman semuanya. Selanjutnya, tapi apa sebenarnya yang terjadi? Tahan Kalinda, oke, jangan next dulu. Jangan selanjutnya. Tapi sebenarnya saya mau menjelaskan ini juga. Terus apa sih sebenarnya yang terjadi di sekarang ini bertalian dengan bahasa dan pemuda? Ini, selanjutnya, agak rempong ya teman-teman, maaf. Teman-teman mungkin pernah dengar istilah ini, westernized, atau dalam bahasa Indonesianya kebarat-baratan. Maksudnya adalah kita menyebabkan seseorang, sesuatu atau sistem itu mengikuti atau dipengaruhi oleh budaya barat. Maksud saya budaya barat adalah European country, negara-negara di Eropa dan North America, jadi di Amerika Utara. Jadi kita mengadopsi, jadi kayak orang dengar lagu, nah ini dia sok ke barat-baratan. Itu yang sekarang terjadi nih. Saya pun juga mengakui hal itu. Tapi ada hal lain yang terjadi juga adalah ini. Sebagai orang Asia, ini terminologi ini sebenarnya belum ada, saya membuatnya Koreanized. Jadi kita dipengaruhi oleh Korea. Maksudnya siapa sih yang tidak kenal Blackpink misalnya? Atau BTS? Atau film-film drama-drama Korea? Semua orang. Dan seakan-akan itu yang pemuda sekarang alami. Adalah bahwa ini adalah dua fenomena yang terjadi. Sekarang kita lebih ke barat-baratan, kadang kita lebih ke opa-opa, oma-oma, bukan opa-opa, nuna-nuna, seperti itu. Pertanyaannya adalah, apakah ini salah? Kalinda, boleh selanjutnya? Apakah menjadi orang yang ke barat-baratan, atau menjadi pemuda yang ke barat-baratan dan ke Koreanize, ke Korea opa-opa itu salah? Menurut saya tidak salah. Karena kita manusia itu berkembang. Tidak ada yang salah, hanya ada yang berbahaya. Berbahayanya di mana, Kalinda? Ketika sebagai pemuda, kita menganggap rendah budaya sendiri dan meninggalkan budaya. Lagu Indonesia mah, lagu barat dong, lebih ini. Atau lagu Korea dong, cukayo, biasa Korea kayak gitu. Tidak sadar, jangan sampai kita sebagai pemuda, saya dan teman-teman yang ada dalam webinar ini pun melakukan hal itu. Kayaknya lagu Korea lebih enak deh, misalnya kayak gitu. Itu seakan kita menganggap rendah budaya kita. Itu yang berbahaya, tapi tidak salah ya. Itu berbahaya. Nah, selanjutnya, saya ingin berbagi pengalaman saya. Jadi saya bekerja di salah satu organisasi internasional berbasis agama, dan selanjutnya
Dan sayang sekali saya bekerja di tempat yang tidak memungkinkan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Kami menggunakan bahasa Inggris karena di lingkup Asia. Dan selanjutnya Kalinda, dan kenyataan bahwa bahasa Inggris atau bahasa asing apapun itu, bahasa internasional maksud saya, bukan merupakan bahasa kita sebagai orang Asia. Jadi memungkinkan terjadinya perubahan, pertukaran budaya serta bahasa. Bahkan di sini saya sangat jarang menggunakan bahasa Indonesia, kecuali ketika ada konsultasi dan kami mengundang orang dari Indonesia, dan pekerjaan saya biasanya menerjemahkan semua presentasi mereka, misalnya untuk pertukian, jawab pertanyaan dan jawaban mereka dan lain sebagainya. Itu saja. Selanjutnya saya tidak menggunakan bahasa Indonesia, saya kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Tetapi karena bahasa Inggris bukan bahasa Asia, jadi kami biasa ada bertukar bahasa atau budaya. Ada dari India, dari Myanmar, dari Pakistan, Bangladesh, kami bertukar. Oh, kalau di Indonesia kita bilangnya seperti ini dalam bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Jadi ada kemungkinan. Selanjutnya, ini saya berbicara dengan beberapa teman saya di sini orang Amerika, dan saya bertanya apa tantangan terbesar ketika mereka tinggal di sini sudah 10 tahun, 5 tahun kayak gitu. Dan saya bertanya apa sebenarnya tantangan terbesar di Thailand ketika memilih untuk pindah kerja dan tinggal di sini. Mereka bilang ada tantangan terbesar bahasa. Karena tidak semua orang Thailand, bukan tidak mampu, saya tidak mengatakan tidak mampu. Mereka seperti tidak mau terlalu ke barat-baratan mungkin, jadi mereka tidak mau belajar bahasa luar. Jadi semua orang-orang di sini kita bilangnya farang. Farang tuh Western people, kayak white people. Orang-orang kulit putih, orang Thailand bilangnya farang. Mereka itu terpaksa mau tidak mau harus belajar bahasa Thailand. Hal ini menunjukkan apa? Ketika saya berbicara dengan teman-teman saya itu, mereka menunjukkan bahwa kecintaan terhadap bahasa mereka itu kuat, didukung oleh budaya. Jadi menurut saya kalau kita mau mempertahankan bahasa kita, atau menunjukkan, mempromosikan budaya kita, bukan cuma kita menerjemahkan budaya kita ke bahasa Inggris atau bahasa asing, tapi bagaimana kita menyatukan dua bahasa dan budaya itu sebenarnya tidak boleh terlepaskan. Misalnya sekarang yang terjadi sekarang adalah kita lihat sekarang perkembangan dunia seperti Cina, Korea, mereka sekarang lebih menjajah dunia. Mengapa kami lebih mengetahui budaya-budaya mereka? Karena mereka merangkumnya di dalam menggunakan bahasa mereka juga dalam mempromosikan. Jadi saya pikir dua hal, bahasa dan budaya, kalau mau kita seperti mau mempromosikan budaya kita, bahasa merupakan salah satu hal yang penting. Selanjutnya, ini pertanyaan yang sebenarnya harus teman-teman tanyakan kepada saya. Kak Linda jangan next dulu. Ini sebenarnya pertanyaan yang teman-teman harus tanyakan kepada saya dalam konteks saya sebagai orang pemuda Indonesia yang bekerja di luar, bukan di Indonesia. Jadi penting mana bahasa Indonesia atau bahasa asing? Menurut saya, bahasa Indonesia itu penting, sangat penting. Saya rasa bahasa Indonesia itu sangat penting. Tapi bahasa asing juga penting. Mengapa demikian? Ini saya berbicara dari perspektif TKI ya, istilahnya seperti tenaga kerja Indonesia. TKP, tenaga kerja pemuda, belum ada. Oke. Mengapa demikian, Kakak Linda, boleh selanjutnya? Teman-teman mungkin pernah dengar kata globalisasi. Kita adalah produk globalisasi. Maksudnya adalah, selanjutnya, kita adalah orang yang hidup pada zaman di mana negara, wilayah, masyarakat saling terhubung satu sama lain dari bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Selanjutnya, batas geografis sekarang bukan jadi masalah. Saya mau berbicara dengan orang di Korea, orang di Tehoru kampung saya, atau di India, dimanapun itu, bertukar informasi, bukan menjadi masalah. Karena dunia berkembang dan kita ada dalam globalisasi.
Dan kita adalah produk-produk globalisasi, saya dan saudara, saya dan teman-teman semuanya. Jadi, sebagai produk globalisasi selanjutnya, penting untuk kita menguasai bahasa asing. Lagi saya ingatkan, saya berbicara dalam perspektif saya sebagai orang pemuda Indonesia yang bekerja di luar. Ini sangat penting dalam kaitan dengan berkompetisi, dalam kaitan dengan mengembangkan diri. Bahasa Indonesia sangat penting, bahasa asing pun juga perlu untuk dikuasai. Saya sepertinya sampai di sini dulu. Saya berharap kita ada dalam percakapan yang lebih bagus lagi, maksudnya supaya saya juga bisa membuka pikiran teman-teman. Terakhir, seperti halnya Duta Bahasa, karena saya juga Duta Bahasa, saya juga ingin mempromosikan ini. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Terima kasih Kantor Bahasa yang sudah mengundang saya untuk memberikan materi di webinar kali ini. Saya sangat berterima kasih untuk Kantor Bahasa. Terima kasih kami. Baik, terima kasih Bung Calvin. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke babak pertanyaan, saya akan memberikan beberapa kesimpulan dari para narasumber kita. Setelah itu teman-teman boleh bertanya. Setidaknya saya hanya mengingatkan kembali materi yang telah disampaikan. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya kepada para narasumber. Saya ingatkan kembali untuk langsung masuk di fitur chat box dan menyampaikan bahwa saya ingin bertanya. Setelah itu nanti saya akan menyebutkan namanya dan teman-teman dipersilakan untuk nantinya menyampaikan menyampaikan pertanyaan. Dari materinya Ibu Nita tentang pemartabatan bahasa negara di ruang publik, besar kaitannya penggunaan bahasa negara di mana-mana, termasuk di penamaan gedung, jalan, kantor, dan sebagainya, termasuk wajib digunakan di penamaan wilayah. Kemudian ada beberapa dasar hukum yang dipakai untuk penggunaan bahasa Indonesia pada penamaan tempat tersebut. Lalu kemudian untuk Dimas dan Angel terkait dengan materi pemuda dan bahasa, tentunya bahasa menjadi ciri khas atau identitas bangsa. Kemudian di era sekarang ini, di zaman ini, ditemukan adanya eksistensi kaum milenial yang berkaitan erat dengan gengsiisme, sesuatu yang bersifat gengsi. Kemudian Angel dan Dimas juga menyampaikan bahwa bahasa asing baik adanya, tapi dalam hal persaingan di luar negeri. Kemudian yang berikutnya, menurut Angel, penempatan penggunaan bahasa daerah baiknya dilakukan sesuai dengan sesuai dengan konteks yang dibicarakan dan penutur yang memang bisa menuturkan bahasa daerah tersebut. Kemudian Angel dan Dimas juga mengatakan bahwa nasionalis yang bergengsi dimulai dari diri kita sendiri. Yang terakhir ada narasumber kita, Calvin Tehwayo. Calvin menyampaikan bahwa bahasa menjadi media yang penting dalam pewarisan budaya. Kemudian pemuda juga penting dalam sejarah karena pemuda yang menguatkan. Ini terkait dengan Ikrar Sumpah Pemuda di tahun 1928. Kemudian di zaman yang sangat modern ini kita bertemu dengan fenomena kebahasan. Yang pertama ada fenomena kebarat-baratan dan Korea. Yang berikutnya ada tentang Calvin menyampaikan sesuai dengan apa yang dialami di Thailand bahwa pertukaran budaya melalui bahasa dapat terjadi, begitu pula sebaliknya. Cinta bahasa itu kuat dimulai dari budaya karena budaya dan bahasa merupakan sesuatu yang harus disatukan dan dikaitkan. Dan yang terakhir, penting menguasai bahasa asing dalam hal kompetisi di luar negeri. Demikian beberapa materi yang bisa saya rangkumkan untuk para teman-teman yang setidaknya masuk di room ini terlambat. Untuk itu, saya persilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, untuk menyampaikan bahwa teman-teman ingin bertanya di fitur chat box. Kemudian saya akan membaca namanya dan mempersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Untuk yang pertama, saya persilakan dari Duta Bahasa Maluku ada Egi Evaldo.
Silakan Bung Egi dengan pertanyaannya. Bung Egi ada di Zoom? Egi Valdo Sinsu. Halo, Egi. Jika Egi tidak ada, saya lanjutkan ke Felani Soplanit. Kepada Saudari Felani Soplanit, silakan jika ingin bertanya. Aktifkan saja pelantang suaranya. Iya, baik Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sore untuk para narasumber. Saya mengapresiasi materi yang telah disampaikan, sangat baik untuk kami semua sebagai pemuda. Saya punya 2 pertanyaan untuk Duta Bahasa, yakni Kakak Angel dan Kakak Dimas. Jadi ada kenyataan bahwa anak muda, anak Ambon, anak Maluku yang merantau untuk kuliah di Jakarta, lalu pulang ke Ambon berbicara dengan dialek lugue-lugue dan agar dianggap gaul begitu. Padahal lawan bicara dan konteksnya adalah dengan orang Maluku dan bicara di Ambon. Bagaimana tanggapan Kakak Dimas dan Kakak Angel sebagai duta bahasa menyikapi hal ini? Yang pertanyaan kedua, apakah ada program kerja duta bahasa berkaitan dengan pertanyaan saya yang pertama? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Saudara Veki Pesornai, disilakan. Halo, Veki. Halo, Veki. Mohon maaf sebentar, teman-teman. Veki belum bisa tersambung. Selanjutnya saya persilakan kepada Budi Aris Lethulur. Bung Budi ada? Ya, Kak. Ya, silakan Budi. Ya, selamat sore semua. Ya, pertanyaan saya ditujukan kepada Dimas dan Angel selaku Duta Bahasa Provinsi Maluku terkait dengan pemandu wisata. Yaitu yang mana pertanyaan saya yang sudah saya kirim ke sudah saya komentar, yaitu tentang bagaimana tanggapan Anda terkait pemandu wisata yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab mereka ketika berhadapan dengan pelanggan atau tamu yang mereka jemput, itu harus mereka menggunakan bahasa asing, atau dalam hal ini yang lebih banyak yaitu bahasa Inggris. Nah, apakah menurut Anda, apakah mereka memang tidak nasionalis? Ataukah bagaimana solusi Anda bagi mereka supaya tetap mengutamakan bahasa Indonesia? Maaf, di chat box-nya saya tulis menggunakan bahasa asing, saya mohon maaf. Tetapi bagaimana solusi Anda untuk mereka pemandu wisata yang memang tetap menggunakan atau mengutamakan bahasa Indonesia? Itu pertanyaan saya kepada kedua duta bahasa. Pertanyaan kedua saya yaitu terkait dengan peraturan pemerintah tentang penggunaan bahasa di ruang publik, itu ditujukan kepada Ibu Nita. Pertanyaan saya adalah, saat ini upaya sekali sudah banyak dilakukan oleh seluruh kantor bahasa yang ada di Indonesia terkait dengan untuk mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik. Nah, yang menjadi pertanyaan yang menjadi adalah sudah ada undang-undang yang mengatur tentang sudah ada undang-undang yang mengatur tentang bahasa. Nah, saat ini sudah ada banyak
Baik, terima kasih Budi. Selanjutnya saya persilakan Abdul Salim. Abdul Salim ada di Zoom. Halo Salim. Ya, Salim halo, disilakan bisa Salim. dengar suara saya? Ya, bisa Salim, silakan. Ya. Jadi pertanyaan saya sebenarnya mirip dengan pertanyaan sebelumnya terkait penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Salah satu contoh tadi juga sudah disebutkan ya tentang Port of Ambon. Saya sempat ikut kegiatan kantor bahasa. Kalau tidak saya Halo, Salim. 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 masih terdengar suara saya? Ya, terdengar Salim. Silakan dilanjutkan. Ya, masih terdengar suara saya? Iya, terdengar Salim. Jadi pada saat renovasi gapuranya ya, gerbang pelabuhan itu saya berpikir sepertinya akan dibangun dengan tidak menggunakan lagi Port of Ambon tapi Pelabuhan Ambon, tapi nyatanya masih menggunakan Port of Ambon. Pertanyaan saya sebenarnya mirip dengan pertanyaan sebelumnya tapi lebih terperinci. Apakah kantor bahasa punya ikut serta ya dengan pemerintah dalam pembuatan aturan terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik khususnya di Kota Ambon? Saya kira itu untuk Ibu Nita. Terima kasih. Baik, terima kasih Salim. Untuk sementara saya tahan dulu untuk para penanya. Ada 3 penanya di awal, saya berikan kesempatan kepada Angel dan Dimas untuk menjawab pertanyaan dari Velani Soplanit yang terkait dengan jika kita merantau dan kembali dengan menggunakan kata gue, bagaimana pendapat Dimas dan Angel. Kemudian, apakah ada program duta yang berkaitan dengan pertanyaan tadi yang pertama? Silakan Angel dan Dimas. Angel dan Dimas. Ya, kami. Silakan Dimas. Ya, terima kasih. Ya, berdasarkan pertanyaan dari Kak Dania. Ya, memang benar sekarang banyak pemuda yang merasa lebih hebat, lebih terpandang berpendidikan, menyelipkan kosakata gaul atau bahasa prokem dalam berbicara bahasa Indonesianya. Nah, dengan kasus tersebut menurut saya itu adalah hal yang sangat salah, di mana ia tidak bisa beradaptasi atau menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Karena bahasa Indonesia secara baik dan benar adalah secara baik arti kita bercakap bahasa Indonesia sesuai dengan lingkungan atau kondisi di mana kita berada saat itu. Nah, kita boleh berbahasa gaul atau bahasa prokem, tetapi melihat komunikasinya seperti apa. Jika komunikasi kita juga berasal dari Jakarta misalnya, kita wajib hukumnya untuk bisa beradaptasi dengan dia beradaptasi, kita bisa menggunakan bahasa gaul, lu, gue, dan sebagainya. Namun kalau kondisinya di Ambon tentu berbeda sekali ya. Karena hal demikian disebut dengan bahasa Indonesia berbahasa yang baik dan benar. Artinya kita melihat kondisi atau lingkungan di mana kita bercakap dengan komunikan tertentu. Selanjutnya kalian bisa menambahkan? Iya, terima kasih Silakan, jawabannya. Dan juga Ani punya pertanyaan tentang orang Ambon kalau kuliah di Jawa dan pulang ke Ambon berbahasa Jawa. Pada dasarnya seperti apa yang katakan tadi, perlu adanya dan posisi dia harus punya kesadaran. Jadi kadang yang seperti itu salah pengertian tentang penggunaan bahasa. Dalam hal ini beta bukan menjustifikasi dia, tapi beta merasa bahwa dia kurang adanya pemahaman. Dia lahir di Ambon, besar di Ambon, ketika kuliah hanya 2 tahun, kuliah di Jawa baru 2 tahun.
3 tahun sampai 4 tahun dan pulang ke Ambon menggunakan bahasa Jawa dan menggunakan bahasa sama, dia tidak tahu posisinya tuh di mana atau dia berada, bagaimana dia berbicara itu untuk siapa orangnya. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi bukan hanya duta bahasa waktu dengar kayak gitu duta bahasa langsung menvensi dia, bukan, tapi bagaimana Andi sebagai orang memang tahu dan paham betul kedudukan dalam berbahasa, ya bagaimana dalam pergaulan sengaja seperti itu, tapi dia perlu tahu bahwa dalam itu dia menggunakan bahasa Indonesia. Nah, bagaimana tindakannya? Kalau untuk duta bahasa sering melakukan sosialisasi, tetapi sosialisasi itu bukan hanya sebatas sosialisasi saja, tapi yang mendengar sosialisasi. Contohnya seperti gini nih, ini tindakan-tindakan seperti ini bagaimana teman-teman bukan hanya mengikuti, tetapi juga dapat mengimplementasikan dalam hidup teman-teman dari hari ke hari dengan beraktivitas dan bersosialisasi dengan orang seperti itu. Halo, Angel. Ya. Suaranya tidak terdengar dengan baik. Tadi penjelasannya sudah dijelaskan, Mei. Sudah. Ya, sudah Angel. Terima kasih Angel. Masih ada tambahan? Ya. Untuk pertanyaan Ani. Ya. Oke, baik. Selanjutnya, pertanyaan kepada Ibu Nita dari Ibu Budi. Halo, Ibu Nita. Ibu Nita. Halo, Ibu Nita. Oke, sudah. Ya, silakan Bu Nita. Ada pertanyaan dari Budi terkait dengan peraturan pengutamaan penggunaan bahasa negara di ruang publik. Budi bertanya bahwa apa upaya untuk mengutamakan bahasa negara ini di ruang publik? Silakan Ibu Nita. Oke. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaan dari Budi sama Salim, saya pikir sama ya. Iya, Salim. Mirip. Mungkin mereka tahu bahwa memang mereka dua ini adalah salah satu duta bahasa juga dari Kantor Bahasa Maluku, dan memang hal ini sudah menjadi isu yang sering kami bicarakan. Dan memang sebenarnya undang-undang yang mengatur soal penggunaan bahasa di ruang publik tadi kan sudah saya sampaikan bahwa ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Sayangnya dalam undang-undang itu memang kelemahannya ialah tidak adanya sanksi yang jelas dalam penggunaan bahasa ruang publik. Jadi walaupun seperti itu, apakah kami Badan Bahasa harus menyerah? Kan tidak. Kita harus tetap ya, walaupun memang ada kekurangan di bagian itu, kami harus tetap memartabatkan bahasa negara. Nah, salah satunya dengan cara berkoordinasi. Kami sering melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, tapi memang kalau saya lihat dari segi masalah koordinasi, memang ada beberapa pihak yang memang tidak kadang sudah diberitahu tapi masih saja melakukan kesalahan seperti itu. Dan ada juga yang memang tidak mau tahu gitu. Nah, masalahnya itu banyak kesadaran bahasa. Kami sebenarnya lebih mendorong untuk setiap masyarakat itu memiliki kesadaran dalam menggunakan bahasa. Nah, itu masalahnya. Sayangnya tidak semua yang kami khususkan memang untuk lembaga pemerintah ya, karena memang kalau memang ini swasta, kami tidak bisa terlalu masuk ke situ karena mereka punya tata caranya sendiri dalam penamaan itu. Tapi kalau memang dari segi pemerintah memang ada masukan-masukan khusus agar
lebih menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa asing. Nah, sayangnya ini pemerintah ini, lembaga pemerintah pun kadang tidak paham gitu dengan aturan-aturan yang ada. Ada beberapa kali, dan sayangnya itu di setiap di setiap lembaga-lembaga itu tidak memiliki sebagian khusus yang memang harus mengecek penggunaan bahasa itu gitu. Dan kebanyakan hanya melihat dari segi uangnya gitu. Jadi kalau memang ini cuma lihat dari estetika tapi tidak lihat dari segi aturan. Nah, ini yang memang harus kami, walaupun seperti itu kami tetap harus melakukan koordinasi, tetap harus memberikan masukan kepada semua lembaga. Nah, salah satu bentuk yang bisa kami berikan masukan dari diskusi ke pemuda-pemuda ini. Jadi kami harap agenda-agenda kami seperti anak-anak duta bahasa ini kelak nantinya ketika menjadi seorang yang memiliki posisi yang strategis di satu lembaga atau mungkin memiliki bisnis yang luar biasa gitu kan. Nah, ketika nanti mereka menggunakan, karena sudah diberikan pemahaman seperti ini, ya bisa mengubah kata-kata bahasa asing atau menggunakan yang tidak resmi itu menggunakan bahasa Indonesia yang lebih resmi. Seperti itu, Bu Mi. Baik Ibu Nita. Ya. Masih tersisa satu pertanyaan untuk Angel dan Dimas dari Budi. Ini terkait dengan pemandu wisata yang berhadapan dengan tamu. Apakah pemuda yang waktu itu menjadi pemandu wisata ketika dia menggunakan bahasa Inggris, apakah dia tidak nasionalis? Atau bagaimana cara mengutamakan bahasa negara tersebut saat menghadapi tamu? Silakan Angel dan Dimas. Ya, silakan Dimas. Ya, kami. Ya. Ya, baik kami. Berdasarkan pertanyaan dari Budi tadi, menurut saya justru ia telah menjunjung tinggi salah satu jargon bahasa, yakni penguasaan bahasa asing. Nah, justru dengan penguasaan bahasa asing, salah satu keuntungannya adalah ketika kita mendapatkan pekerjaan seperti ini. Nah, ketika kita berbicara bahasa asing dengan komunikasinya bahasa asing, berarti kita masih tetap memiliki rasa nasionalis. Nah, rasa nasionalis ini tidak ada ketika kita menggunakannya pada situasi atau lingkungan yang salah, ya. Jadi seperti itu, sesuai dengan porsinya masing-masing. Jika komunikan kita itu orang asing, maka porsinya tetap kita menggunakan bahasa asing. Ya, mungkin ditambahkan oleh KN. Jadi seperti itu, Budi. Tidak salah, baik, ya. Silakan. Baik, terima kasih Dimas. Silakan Angel. Terima kasih. Kami dengar beta suara? Iya, terdengar Angel. Ya, terima kasih untuk yang tadi sudah Dimas bilang, pertanyaan dari Budi itu bicara tentang jika menggunakan bahasa asing saat memandu wisata untuk orang asing misalnya ya, tidak nasionalis. Pertanyaan sangat terkait dengan pertanyaan yang tadi kita bilang di chat juga ini. Jadi pertama itu untuk berbicara tentang tidak nasionalis. Tadi di bagian pertama yaitu nasionalisme oleh gengsinisme. Nah, ini adalah pertanyaan yang berkaitan dari apa yang dijelaskan tadi. Jadi pada dasarnya pembahasannya nasionalisme tidak menggunakan bahasa Indonesia, nasionalisme itu bukan berarti tidak nasionalisme, bukan. Yang pertama itu di sini nasionalisme berarti bukan bersifat mutlak, tapi adanya ketentuan. Kan dikatakan dengan pertanyaan terkait dengan profesi sebagai pemandu. Hal tersebut juga dialami oleh saya sendiri. Oleh sebab itu
harus pada posisinya yang tadi Mas bilang pada nah, jika memang itu bisa terus juga kita bisa mempromosikan bangsa kita. Salah satu dengan tujuannya juga kita bisa mengajarkan mereka. Halo Angel. Kan? Angel. Ya. Maaf, kami tidak bisa mendengar suaranya dengan baik, Angel. Ada gangguan dengan suaranya. Coba pakai headset mungkin, Angel. Bisa dengar. Oke. Saya akan melanjutkan karena Angel mengalami masalah teknis. Ya. Baik teman-teman, saya akan persilakan lagi untuk teman-teman yang saya sebutkan namanya, sila menyampaikan pertanyaannya. Saya akan beri kesempatan kepada Egy Paldo Sinsu. Silakan. Ya, terima kasih kami. Halo, Egy. Ya, ya terima kasih kami. Terima kasih buat para pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan baik sekali. Ya, pertanyaan saya buat pemateri Pak Calvin. Buat Pak Calvin tadi, kalau tidak salah, di salindianya ada sedikit menyentil tentang kebudayaan. Ya, pertanyaan saya karena topik kita tentang pemuda dan bahasa Indonesia. Jadi apakah pertanyaan saya yaitu dalam pandemi sekarang ini, pandemi COVID-19, bagaimana letak kebudayaan? Apakah kebudayaan terpengaruh karena COVID-19 ini? Lalu jika memang terpengaruh, bagaimana peran pemuda dalam mengatasinya? Terima kasih. Baik, terima kasih Egy. Selanjutnya saya persilakan Rian. Halo, Rian. Jika Rian tidak ada dalam Zoom lagi, saya akan membacakan pertanyaannya yang ada di fitur chat box. Rian bertanya kepada Bung Calvin. Pertanyaannya, orang asing yang tinggal di Thailand mau tidak mau harus berbicara bahasa Thailand. Pertanyaan saya, mengapa hal ini tidak bisa dipraktekkan di Indonesia? Kesannya seperti kita menyerah pada orang asing, kita yang akan menyesuaikan diri mengikuti bahasa mereka. Sila, Rian. Oke, Rian tidak ada di Zoom. Selanjutnya, saya akan beri kesempatan kepada saudara Vicky Pesurnai. Halo, Mei. Ya, Vicky, silakan Vicky. Jadi ini pertanyaannya buat Angel sama Dimas. Soalnya dari tadi materinya menyinggung tentang orang yang kalau tidak menggunakan bahasa Indonesia berarti bisa dikatakan orang yang tidak nasionalis. Nah, kasusnya kan sementara sekarang bekerja di bidang di industri perhotelan yang dimana itu selalu menggunakan bahasa asing sebagai bahan acuannya. Untuk item-item yang ada di dalam hotel itu semuanya wajib menggunakan bahasa asing. Sempat juga saya kasih saran ke pimpinan untuk kalau memang mau dibuatkan surat atau email, kalau baik bisa menggunakan bahasa Indonesia, tapi disaranin balik, pakai aja bahasa Inggris yang sudah gampang dimengerti oleh tamu. Nah, untuk konteks kayak begitu, kira-kira bagaimana tanggapan Angel sama Dimas? Apakah dengan mengikuti aturan yang ada bisa dikatakan kalau saya ini orang yang tidak nasionalis? Mohon tanggapannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Vicky. Satu pertanyaan lagi teman-teman, saya ambil dari Facebook. Saat siaran langsung ini ada teman kita Lajalo Maniolo Batu Atas
bertanya. Pertanyaan ini saya rasa kepada Bung Calvin. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita sebagai pemuda memengaruhi teman-teman pemuda yang lainnya dan para generasi yang masih di bawah umur 16 tahun yang mungkin sudah terlalu terbuai dengan kebudayaan atau bahasa bangsa lain seperti Korea. Demikian, saya batasi dulu untuk pertanyaan-pertanyaannya teman-teman. Kepada para pemateri yang telah ditujukan pertanyaannya, silakan saya beri kesempatan kepada Bung Calvin. Halo, Bung Calvin. Oke, bisa dengar suara saya kami dan teman-teman semua. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya mungkin akan menjawabnya secara acak saja. Pertanyaan dari Valdo yang pertama ini merupakan salah satu pertanyaan yang sangat kontekstual sekali ya. Khususnya bahwa kita sekarang hidup dalam situasi COVID-19 dan pertanyaan tentang bagaimana keberadaan budaya di dalam situasi pandemi ini. Pertanyaan yang sangat bagus. Pertama saya mungkin menjelaskan alasan mengapa saya mau membawa kebudayaan di dalam percakapan dan presentasi saya, karena kenyataan bahwa saya tinggal di negara yang budayanya sangat kuat, Thailand. Oleh karena itu saya ingin menjelaskan ada hubungan yang seharusnya tidak boleh terpisahkan antara bahasa dan budaya. Budaya yang saya maksudkan di sini banyak, termasuk adat, tradisi dan lain sebagainya yang seperti sudah saya jelaskan. Tentu budaya kita sangat berubah. Salah satu perubahan yang paling kelihatan adalah kalau social distancing, jarak sosial, menjaga jarak sosial atau menjaga jarak fisik. Ada seperti perubahan budaya kita yang sebenarnya kita bersifat komunal. Komunal itu bergerombolan misalnya dalam bekerja. Sekarang kita diharuskan untuk tinggal sendiri-sendiri. Atau karena karantina dan lain sebagainya. Itu mungkin, dan ada budaya-budaya lain juga yang sebenarnya saya tidak bilang terganggu, bukan terganggu, tapi seperti yang saya bilang budaya itu kan sifatnya dinamis. Jadi ada perubahan-perubahan tertentu yang memaksakan kita sebagai manusia untuk harus melakukan ini, beradab dari yang sini. Ada perubahan-perubahan tertentu tentu saja. Tapi kalau berkaitan dengan bahasa sendiri, karena konteksnya kita dalam percakapan tentang bahasa, saya pun sendiri merasa bahwa ada terminologi baru dalam segi kebahasaan yang kita juga tahu dan kita dapatkan dalam situasi pandemik ini, situasi COVID-19 ini. Dan itu merupakan salah satu perubahan budaya juga menurut saya. Selanjutnya mungkin tentang mengapa sampai ada pertanyaan bahwa kenapa sampai di Indonesia kita tidak bisa melakukan seperti di Thailand. Nah, itu adalah pertanyaan untuk kita semua. Saya mau menjelaskan mungkin seperti ini. Kita juga harus mengerti bahwa bahasa Indonesia bukan bahasa pertama kita. Orang Jawa ngomong Jawa, orang Ambon ngomong Ambon. Bahasa kita itu berbeda-beda. Oke. Jadi, dan kita tidak bisa membuat semua orang harus berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan kantor bahasa dengan memilih duta bahasa. Salah satu tujuannya menurut saya ya, melazimkan bahasa Indonesia. Padanan-padanan kata yang sebenarnya sudah ada dalam bahasa Indonesia tetapi orang-orang lebih menggunakan bahasa asing, apakah mereka salah? Tidak, karena mereka terbiasa dengan itu. Dan kita adalah negara globalisasi, pengaruh besar. Tugas kita sebagai duta adalah melazimkan, membuatnya menjadi lazim, membuat sesuatu menjadi lazim, kayak membuat sesuatu yang penjelasannya kami tolong. Semua orang bisa digunakan supaya misalnya saya awalnya tuh tidak mengetahui kata salindia misalnya. Salindia itu slide. Jadi kalau kita presentasi biasanya slide, next slide, next slide. Dengan adanya duta bekerja sama dengan kantor bahasa, kami sebagai duta bahasa pun melazimkan hal itu dengan cara menggunakan kata salindia. Nanti saya percaya bahwa kalau kita melazimkan sesuatu, semua orang juga pasti ikut.
Seperti itu. Alasan mengapa sampai di negara-negara seperti Thailand, Korea, orang-orang harus belajar bahasa mereka karena ada kecintaan tersendiri terhadap bahasa dalam kaitan dengan budaya. Karena itu kalau orang berbicara tentang negara-negara seperti ini yang budayanya sangat kental, bahasanya juga kental. Sayangnya di Indonesia menurut saya sebagai negara berkembang yang menurut Amerika kita sekarang negara maju, kita faktanya adalah kita globalize, kita sudah terlalu terpengaruh oleh globalisasi, pertama tidak salah, dan yang kedua adalah kita sangat kebarat-baratan, tidak salah, karena itu adalah konteks kita. Tapi sebagai duta bahasa, teman-teman, sebagai yang ada pada saat ini, yaitu tugas kita untuk melasimkan sesuatu dan juga mempromosikan orang untuk mengutamakan bahasa Indonesia di negara sendiri. Kami, kalau masih ada waktu, mungkin saya ingin memberikan, boleh memberikan pemikiran saya. Boleh, singkat saja, Bung Calvin. Singkat saja, oke. Saya berusaha untuk singkat. Oke, pertanyaan dari Vicky dan beberapa yang sebelumnya, saya mungkin menjelaskannya seperti ini, bertalian dengan nasionalis. Oke, sebenarnya saya tidak menjelaskan lebih dari segi bahasa nasionalisme itu apa dan apa, tapi saya berpikir seperti ini. Kata nasionalis itu muncul hanya dalam 2 periode. Pertama, 2 masa maksudnya. 2 masa pertama, ketika kita ada dalam penjajahan. Oke, Indonesia dijajah dan salah satu hasrat yang muncul adalah saya ingin menjadi orang yang nasionalis supaya negara kita bisa merdeka. Itu masa yang pertama. Masa yang kedua adalah di mana kita merasa bahwa ada ancaman, entah itu ancaman dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang bahasa. Kita berpikir bahwa bahasa asing adalah ancaman bagi kita. Dan ketika ancaman itu ada dari luar, rasa nasionalis itu muncul. Oke, mungkin itu kita menjelaskan seperti itu. Dan kalau misalnya kita berbicara apakah orang yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau dan lain sebagainya itu tidak nasionalis, beta sih mau bilang itu salah atau benar, pikirkan kembali. Karena menurut saya, dalam konteks masyarakat majemuk, khususnya Indonesia dengan perbedaan bahasa yang begitu banyak dan sebagainya, itu perlu dipikirkan kembali. Oleh karena itu, tugas kita sebagai duta itu untuk itu. Melasimkan sesuatu. Bertalian dengan yang lain, yang pertanyaan Vicky yang pertanyaannya bagus, saya mau menjelaskan seperti ini mungkin kami. Sayangnya, perekonomian dunia, bisnis, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan komersil, itu menggunakan bahasa asing dan itu sudah paten. Oleh karena itu di perhotelan menggunakan bahasa asing, item-item yang seperti yang disebutkan Vicky, itu menurut saya, setahu saya itu diterima. Karena dalam dunia bisnis, dunia perekonomian, dunia komersil, semuanya sudah dipatenkan untuk menggunakan bahasa. Tapi seperti yang Vicky lakukan, itu yang juga harus dilakukan oleh duta bahasa saya dan teman-teman. Menyarankan untuk, gimana kalau misalnya itemnya dalam bahasa Indonesia. Itu yang seharusnya kita lakukan sebagai duta bahasa atau sebagai pemuda-pemuda yang dikatakan nasionalis atau mencintai bahasa sendiri. Mungkin itu yang bisa saya bagikan, yang lain bisa menjawab. Kalau ada yang belum bertanya bisa hubungi saya secara pribadi. Baik, terima kasih Bung Calvin. Demikian yang disampaikan. Teman-teman, saya punya 3 penanya terakhir, tapi waktu kita sudah habis. Saya minta maaf untuk teman-teman yang tidak sempat menyampaikan pertanyaannya. Boleh setelah ini menjapri saya, menghubungi langsung melalui WhatsApp saya. Pertanyaannya akan kami sampaikan kepada para narasumber. Teman-teman, kiranya apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita di sore hari ini bisa teman-teman pahami dan bisa menambah wawasan teman-teman juga. Kemudian setelah ini, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para narasumber kita. Ada Ibu Nita, ada Angel, Dimas, dan Calvin yang boleh ada sama-sama bersama dengan kita di sore ini dan membagi ilmu serta pengetahuannya kepada kita, dan semoga apa yang telah disampaikan oleh teman-teman bisa kita pahami juga dan nantinya bisa kita praktekkan di luar nanti. Kemudian teman-teman di fitur chatbox sudah tersedia daftar hadir. Silakan teman-teman mengklik tautan yang telah dibagikan.
Namun sebelum teman-teman mengisi daftar hadir, saya minta teman-teman dan para narasumber untuk mengaktifkan kameranya dan kita akan foto bersama. Sebelum nanti teman-teman mengisi daftar hadir, saya minta teman-teman untuk mengaktifkan semua kameranya dan kita akan foto bersama. Ya, baik. Pak Ade, semuanya sudah aktif kameranya? Baik, sudah Pak Ade? Silakan mengaktifkan kameranya. Masih ada beberapa. Iya, kameranya silakan Bapak Ibu diaktifkan dulu. Saya sebutkan ya, Ibu Sumarti Bantam, Dina Lamusara, Icel, Cendriana, Vega Ritisalu, Zailan Basri, Helen Patirutu, Ibu Rian. Oke, kita mulai dari depan dulu ya. Tahan posisinya 1, 2, 3. Baik, sudah selesai ya Bapak Ibu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Ade. Bapak Ibu, terima kasih karena telah bergabung bersama Kantor Bahasa Maluku di webinar diskusi bahasa Indonesia dan Pemuda. Sila Bapak Ibu langsung mengunjungi fitur chatbox yang ada pada Zoom ini dan mengklik tautan untuk mengisi daftar hadir. Baik, sekian dari kami. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kantor Bahasa Maluku menyelenggarakan pemilihan Duta Bahasa Maluku tahun 2019. Seiring berjalannya waktu, pemilihan Duta Bahasa Maluku terus mengalami perkembangan. Bersama IKA Dubas Maluku, Kantor Bahasa semakin selektif memilih pemuda-pemudi berbakat yang tidak hanya menguasai bahasa asing, tapi juga mengutamakan bahasa Indonesia dan melestarikan bahasa daerah. Proses seleksi mengalami beberapa perubahan hingga terpilih 30 pemuda-pemudi terbaik yang memiliki semangat dalam mengembangkan kemampuan di bidang kebahasaan dan kesastraan. Sejak tanggal 22 sampai 23 April 2019, pembekalan peserta berlangsung di Hotel New Mulia. Dibekali sejumlah materi oleh berbagai narasumber profesional di bidangnya, para peserta diharapkan mampu mempengaruhi generasi milenial agar lebih mencintai bangsanya. Dimulai dari bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Tentunya ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Ketika saya datang untuk belajar tentang bahasa Indonesia, ternyata ada banyak hal yang saya tidak ketahui. Oleh sebab itu, dari pembekalan ini manfaatnya sangat luar biasa untuk saya dapat memperbaiki lagi bagaimana cara saya dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kesan dan pesan yang saya dapatkan ketika mengikuti kegiatan pembekalan finalis Duta Bahasa Provinsi Maluku tahun 2019 begitu luar biasa suasana kekeluargaan yang saya dapatkan, sehingga saya melihat ajang ini bukan sebagai sebuah kompetisi, namun ajang silaturahmi antara semua putra-putri di Maluku. Luar biasa, saya sangat senang sekali karena ini merupakan kesempatan emas yang tidak bisa dimiliki oleh setiap anak muda di Maluku. Saya akan mempergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk mengupayakan kontribusi terbaik yang diberikan bagi Maluku dalam unsur kebahasaan tentunya.
orang duta bahasa Maluku akan menjadi mitra kantor bahasa Maluku dalam menguatkan bahasa Indonesia untuk memartabatkan bahasa negara, juga untuk menjadi pejuang-pejuang bahasa daerah, dan juga untuk mendampingi para pemuda bagaimana menguasai bahasa asing yang digunakan sesuai dengan peruntukannya. Untuk itulah mereka akan bersama-sama kantor bahasa Maluku menyosialisasikan, mengampanyekan, dan berdiskusi-diskusi dalam rangka penguatan bahasa negara, pelestarian bahasa daerah, dan penguasaan bahasa asing. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjadi juara 1 pemilihan Duta Bahasa Provinsi Maluku tahun 2019. Ini merupakan pelajaran yang baik bagi saya. Untuk program saya ke depan, saya akan lebih bekerja keras. Semoga apa yang saya dapatkan dan saya terima di karantina nanti saya bisa implementasikannya di program saya, yakni Dapur Literasi Nunu Saku, merupakan program yang dicanangkan kepada anak-anak daerah di Provinsi Maluku. Halo Pak Asrif, selamat sore Pak.